latar belakang dari anaknya Kak Sasa seperti apa? Sebenarnya bukan sakit ya, tapi lebih ke kelainan. Itu cerebral palsy. Umurnya nggak ke anak yang usia 5-6 SD, tapi ke kelas 1, kelas 2 SD gitu. Itu secara emosional ya? Iya, secara emosional. Special needs ini kriterianya itu apa? Ada yang ekolalia namanya, jadi cuman mimicking. Dia ngomong apa dia balikin. Tapi ada yang sama sekali mutism, belas nggak ngomong juga ada. Somehow justru point of view-nya begitu. Jadi sebut aja tuli. Tunanetra ya juga. buta aja gitu. Buta aja gitu? Iya, buta aja gitu. Gitu. Fisik oke, tidak ada gangguan lain. Tapi kenapa nih telat banget ngomongnya? Lah itu biasanya karena gadget di early age. Orang tua yang istilahnya denial itu karena melihat kondisi anak yang demikian itu aib mungkin ya. Halo semuanya, welcome back to Pakcoy Podcast Kikachu. Dan bersama saya Regilio dan co-host saya yang baru Yohana Jessica. Yes, Yohana Jessica. Jadi Yohana ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang fokus di bidang sekolah minggu ya Yohana ya. Yes, Jadi betul. ya, jadi fokusnya tuh ke anak-anak gitu, perhatian sama anak seperti itu. Sama orang dewasa nggak terlalu perhatian. Gimana ya? Tapi udah kedengeran suaranya aja narasumbernya ya. Saya mau sembunyikan dulu narasumbernya tapi nggak apa-apa. Ketawanya sudah keras. Nggak apa-apa. Tapi sebelum saya perkenalkan narasumber kita, jadi memang hari ini kita mau bahas soal keluarga ya, secara khusus anak dan keluarga, dan lebih khusus lagi, spesifik lagi, anak-anak yang spesial di dalam keluarga Kristen. Ini saya pakai kata spesial ya, sebenarnya kan ngomongin soal special needs ya. Cuma saya sebutnya kata spesial aja seperti itu. Nah, jadi pertama di sini ada guest kita, ada Kak Sasa. Halo Kak Sasa. Jadi Kak Sasa juga akan sharing-sharing soal pengalaman dia. Lalu kita juga ada narasumber yang sangat sering sekali bersama dengan kita. Jangan bosan-bosan ya. Cinova ya, nanti akan memberikan review semuanya makanan ya. Ya soal apa ya istilahnya ya, penjelasan mengenai soal special needs children dan juga dari sisi psikologi dan juga Kristen seperti itu ya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari Kak Sasa ya. Kak Sasa, mungkin bisa jelaskan sedikit Kakak ya, latar belakang dari anaknya Kak Sasa seperti apa, kan anak Kakak termasuk spesial ya. Seperti apa? Jadi sebenarnya saya punya anak itu 5 sebenarnya. Nah, salah satunya itu memang dia punya kebutuhan khusus. Jadi perlakuannya memang beda dari saudara-saudara yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena memang dia punya sebenarnya bukan sakit ya, tapi lebih ke kelainan. Itu cerebral palsy. Jadi sindrom kayak cerebral palsy syndrome itu namanya. CP. Ya CP kalau mungkin teman-teman di sini, oh itu CP. Nah, itu cerebral palsy. Jadi sebenarnya awal itu nggak ngerti, waktu di kandungan tuh nggak ngerti karena itu normal gitu. Jadi ada yang tadi sharing juga sama Ci Nova, nah itu karena ada rubella gitu kan ya. Nah, tapi ternyata CP itu nggak cuman karena virus gitu, tapi ada penyebab lain di sana. Nah, kalau saya itu lebih ke jangan seneng dulu nih teman-teman atau ibu-ibu yang di sini, itu anaknya kalung usus. Nah, gitu kan. Ada kan yang kelilit tali pusar yang di leher itu kan. Ini mungkin maksudnya jangan seneng dulu konteksnya, karena ke orang Jawa anak kalung usus itu dibilang anaknya ini bakal ganteng, cantik gitu. Lebih ke makanya ini Kak Sasa bilang jangan seneng dulu gitu. Kalung usus mungkin ini Jawa ya mungkin ya. Saya heran juga kok bisa ya gitu ya. Hubungannya apa kita ini langsung itu? Ya itu mitos ya, mitos di Jawa tuh gitu. Jadi saya dulu juga kalung usus gitu. Jadi kayaknya cantik. Jadi ini kalung usus gitu kan. Nah, cuman ternyata di balik kalung usus itu tuh ada bahayanya gitu. Jadi itu sebenarnya penyebabnya itu karena suplai oksigen. Jadi dari
kalau kita bilang kan ari-ari itu kan tali pusat itu kan menghantarkan segala Ya, nutrisi nutrisi ke tubuh si dan bayi oksigen gitu juga kan, ya. termasuk oksigen. Nah itu kurang di sana karena terhambat gitu kan. Nak kalung usus tadi itu. Iya. Iya itu kena dari segi tali pusatnya yang gubet-gubet itu tadi sama lehernya. Nah, jadi suplainya ke otak itu terhambat di sana. Jadi akhirnya taunya itu bukan pada saat di kandungan malahan. Jadi di kandungan itu biasa aja gitu kan. Nggak ada kelainan apapun. Aktif juga waktu di ini. Dan semuanya normal ya. Kalau normal. itu kan ada beratnya, Semuanya normal. sampai lingkar kepala, barang itu oke. Normal. Tapi setelah lahir itu mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulan setelah lahir itu kan mulai gerak nih. Anggota tubuhnya mulai gerak. Terus dari yang di bedong itu dia tangannya bisa naik-naik sendiri. Nah tangan yang satunya itu kayak nggak mau naik. Gitu. Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Oke. Gitu. Jadi terus nanti diajak mainan tuh nanti yang misalnya coba yang kiri pegang gitu. Nanti dia nggak mau, pegangnya tetap pakai tangan kanan terus. Itu kelihatannya di umur berapa sih? Nah 3 bulan itu. 3 bulan itu. Ya, jadi kalau Karena udah mulai itu aktivitas kan. aktif, harusnya kan mulai tengkurap, Iya. gitu-gitu. Tengkurap pun dia sebenarnya bisa tengkurap, tapi yang satu kayak nggak mau gitu. Jadi kayak ketindian. Oh gitu. Gitu. Nah terus akhirnya waktu itu, nah ini sebenarnya peran orang tua ya. Waktu itu tuh gimana sih pertama kali misalnya dapat anak yang memang spesial gitu kan. Awalnya memang ada denial, nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini mungkin kurang aja perkembangannya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, sebulan kemudian tuh kayak mamah tuh juga ngeh gitu, sharing. Ini kok kayaknya tangannya yang satu nggak aktif ya. Coba diperiksain. Nah, dengan kita harus nerima dulu bahwa kondisi anaknya itu tidak baik-baik saja. Nah, itu yang sebenarnya penting kalau menurut saya. Nah, setelah itu baru diperiksain ke dokter spesialis anak. Nah, dari dokter spesialis anak itu dirujuk langsung ke syaraf, dokter syaraf pada saat itu. Nah, ternyata memang didiagnosa bahwa Sela ini, itu namanya Sela, itu memang ada cerebral palsy tapi yang ringan untungnya gitu. Nah, pada saat itu memang terapinya kalau dibilang agak menyiksa ya memang agak menyiksa ya. Jadi kakinya itu kan juga nggak bisa menopang penuh gitu, walaupun sebenarnya kaki kiri juga ya. Jadi kayak orang stroke. Semua sebelah kiri. Iya. Kecuali wajah. Jadi dia wajahnya masih normal, tapi kayak dari sini sampai ke bawah. Nah, itu waktu itu memang di dokter spesialis tuh memang terapi dulu kan. Terapi terus dikasih kayak sepatu besi. Jadi harus dipakein gitu. Tapi pas dipakein tuh sebenarnya mamah tuh nggak tega. Ya kan, sebagai biasa nenek gitu kan, kadang nggak tega karena dia rewel, nggak mau karena sakit kan. Jadi dia harus, karena pembentukan tulangnya dia supaya biar bisa lurus itu harus pakai sepatu besi itu sebenarnya. Nah cuman akhirnya waktu itu kan saya full time benar-benar kerja gitu. Terus ya udahlah, ini nyamannya gimana daripada nangis terus gitu kan. Terus akhirnya konsultasi ke dokter, ya kalau memang nggak bisa dipakai nanti akibatnya pertumbuhan tulangnya itu akan bengkok gitu. Jadi bengkoknya itu sebenarnya nggak kelihatan banget, tapi kalau misalnya dilihat dia nggak pakai sepatu gitu ya, itu harusnya kan jalannya begini nih, kan? Nah itu bisa gini. Yang kiri ya. Engkolnya Miring gitu gini, gitu. Jadi nanti makin masa pertumbuhan itu akan makin bengkok ya kalau nggak ada alat bantunya. Iya benar. Nah waktu itu dipakein terus sebenarnya sampai dia usia bisa ngomong. Begitu dia bisa ngomong, dia udah mulai
namanya membentuk tulang ya, itu kan pasti sakit ya. Sakit. Dia udah mulai yang aku nggak mau pakai ini gitu. Ya udah kamu nyamannya gimana gitu, jalannya gimana, gini aja gitu. Ya udah akhirnya terapinya itu hanya terapi aja, nggak pakai sepatu dari besi itu tadi gitu. Gitu sih ceritanya I see. awalnya. Oke. Lebihnya lah ya. Lebihnya gitu. Oke. Mungkin lebih coba diceritakan nih bagaimana dengan interaksi dia secara sosial gitu. Oke, kalau interaksi tuh yang namanya anak yang spesial ya. Jadi itu pasti ada kurang, ada plusnya gitu. Kalau dulu dia berkembang sampai usia ya sekitar umur 3 SD, itu dia belum kelihatan nih. Dia ini kelebihannya apa itu belum ngeh gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu tuh kita ngerti itu. Jadi kurangnya itu memang perilakunya si anak ini, Sela ini memang lebih kalau kita bilang tuh teman-temannya kadang bilang Sela tuh aneh gitu. Bisa dibilang aneh juga gitu. Saya nggak memungkiri itu dia aneh karena seusia dia harusnya 5-6 tahun misalnya dia udah mulai remaja nih, harus mikirin apa-apa sendiri, misalnya aku mau kegiatan ini dia tuh nggak bisa, terus misalnya sama adiknya ngalah gitu, dia nggak, jadi malah rebutan gitu. Jadi Ini konteksnya sekarang umur 11 ya lah itu. jadi Umur 11. umurnya nggak ke anak yang usia 5-6 SD tapi ke kelas 1, kelas 2 SD gitu. Itu secara emosional ya? Iya, secara emosional. Tapi kalau secara Intelektual. intelektual dia bisa ngikutin seusianya dia, bahkan nggak di ranking bawah loh gitu. Dia masuk ke misalnya katakanlah di sekolahnya ada 28 anak, dia termasuk yang ke 11 ke 12 besar gitu. Iya. Jadi memang di tengah gitu. Nggak yang di bawah gitu. Ternyata itu juga maksudnya secara CP ya, CP itu ternyata juga berpengaruh ke emosional juga ya. Ke development ya, emotional Tergantung degree-nya ya. Iya, betul. Tergantung degree-nya. Karena kan lagi kan ini pengaruhnya di ke otak kan si yang tadi kan. Iya, Ini kan pengaruhnya ke otak, pasti ada pengaruh di sisi emosional atau intelligentnya. I see. Oke, coba sekarang kita mau beralih ke guru sekolah minggu kita. Gimana? Kita pasti sudah berhadapan nih. Saya pernah lihat saya tuh lagi cuci tangan, Yohana tuh ngejar-ngejar seorang anak gitu. Ini siapa ini adekmu atau udah kejar gitu. Ternyata ya spesial juga ternyata. Yohana gimana Yohana pengalaman, bisa cerita sedikit pengalamanmu di sekolah minggu itu? Aduh mah. Kalau sedikit nggak bisa Regi karena banyak. Ya, cukup kita nggak banyak. Silakan. Ya ternyata beberapa anak kita di sekolah minggu itu saya menemukan beberapa anak-anak berkebutuhan khusus. Memang secara spesifik saya tidak bisa dan tidak berani mengatakan itu apa gitu ya. Tapi dari gejala-gejala perilakunya itu kelihatan. Misal anak-anak yang dia nggak bisa fokus di satu kegiatan, di satu kondisi, pasti dia gusar kalau disuruh fokus, dia nggak bisa tenang, resah, gelisah, galau merana. Juga ada anak yang keterlambatan bicara, speech delay. Anak-anak yang dia itu usianya secara chronological age istilahnya, usia yang sesuai tanggal lahir. Sesuai tanggal lahirnya itu sudah remaja. Tapi tingkah ini lakunya, emosinya, itu tingkah mental laku, age-nya. Mental age-nya itu masih menurut saya justru di bawah sekali, jauh sekali di bawah usianya, usia 5-6 tahun. Itu kan anak-anak yang masih anak-anak banget gitu. Sementara usianya itu harusnya remaja, ya mirip-mirip Sela. Sela tadi. Berarti udah masuk remaja dia ya? Ya, kebetulan anaknya ini ada di Madecoy. Oke. Harusnya naik ke remaja, tapi pesan dari orang tua karena kondisi anaknya begitu.
minta supaya anaknya Tahan di dulu. Coya aja. Betul. Iya, Karena Gitu. anak-anak spesial ini juga biasanya butuh waktu lama untuk adjust. betul. Untuk penyesuaian diri Iya. kan di lingkungan. Jadi Iya. ketika dia sudah nyaman, ya lebih baik tetap di situ Stay aja. di situ. Oh. Dan untuk anak-anak yang saya temuin itu, yang saya jumpai itu, memang treatmentnya agak khusus ya, karena anak-anak ini kalau diajak nyanyi, ya mereka nyanyi sih, tapi nyanyi dengan bahasanya sendiri. Kalau diajak fokus cerita, dengarkan cerita gitu ya dari guru-guru, ya kesulitan juga karena mereka lagi-lagi punya bahasanya sendiri itu. Jadi ketika muter pos gitu, ketemu kebetulan anaknya datang, ya sebisa mungkin tak bantu transfer apa ya, kayak Energi. ya kayak jadi menggambarkan Iya. kegiatan-kegiatan yang sekiranya mereka bisa nangkep nih kalau itu cerita tentang Tuhan, cerita tentang Yesus gitu, kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi ya menyenangkan, challenging, ya istilah yang Wah. benar challenging. Tapi emang bener sih. Jadi kayak mereka punya dunianya sendiri gitu di pikirannya kan. Iya, Jadi iya, contohnya kalau saya lihat tuh lucunya tuh gini, dia tuh nggak bisa ngerjain soal tuh urut, walaupun nilainya bagus nih, dia nggak bisa 1, 2, 3, 4 gitu nggak bisa. Oke. Dia ngerjain sesuai dengan kesukaannya dia. Pokoknya aku maunya nomor 1 dulu misalnya. Terus nanti aku mau nomor 15 dulu. Jadi dia bolak-balik gitu. Tapi Ya udah, selesai. terserah gitu. Selesai semua ya. Gitu. Jadi emang dia kayak punya dunia sendiri. Makanya kan nggak aneh kalau misalnya teman-temannya bilang Sela tuh aneh gitu kan. Iya. Gitu. Tapi emang gitu. Nggak, saya kepikiran ada yang kayak soal yang misalnya soal nomor 5 yang dia itu harus selesaikan soal nomor 4 dulu. Iseng ya Kak ya. Nggak selesai. Oke deh. Nah sekarang kita coba ke dari sisi psikologinya, C. Mungkin kita coba dulu klasifikasi. Sebenarnya kriteria kita bisa menyebut seorang anak ini spesial dan tidak, ya bukan gitu ya, maksudnya special needs Setiap ya. anak spesial Setiap anak ya. spesial ya. Oh. Cuman saya pakai kata yang special needs ini kriterianya itu apa? Seperti itu. Ya ini kalau istilahnya bahasa Inggris kan special need children. Kalau di Indonesia sekarang ini sudah banyak yang tahu ABK. Iya, betul. Bukan anak buah kapal ya. Iya. Tapi Iya, saya dulu nyebutnya ABK di Iya. anak buah kapal. kita semua sailor dong. Tapi anak berkebutuhan khusus dan ini sudah sangat seneng kita ya praktisi pendidikan, karena kalau dulu kan kita bilangnya anak cacat lah. Iya, betul. Jadi sekarang semua harusnya sudah sangat familiar dengan istilah ABK. Itu bukan anak buah kapal ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau menurut DSM 5 itu buku saktinya kaum psikolog, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yang revisi kelima itu anak kebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan dukungan tambahan. Kalau secara singkatnya begitu, anak yang memerlukan dukungan tambahan karena kekhususannya itu tadi, supaya bisa tumbuh dengan optimal, bisa tumbuh dan belajar dengan optimal. Secara garis besarnya begitu. Nah, terus kondisi khususnya ini tadi itu apa aja yang bisa termasuk di dalamnya? Kan kondisi khusus, jadi anak yang memiliki kondisi khusus yang memerlukan dukungan tambahan supaya bisa tumbuh dengan optimal. Itu mencakup yang pertama kalau dia ada hambatan intelektual. Gitu ya. Jadi ini memang tolok ukurnya biasanya ada tes IQ, kayak harusnya misalnya kelas 3 SD, matematika yang sudah mulai perkalian pembagian ya, tapi yang ini anak ini belum bisa sama sekali, konsep of number aja mungkin belum bisa. Intelektual yang kedua itu gangguan komunikasi. Nah ini memang speech delay kayak Yohana bilang itu. Terus rata-rata anak autis itu juga communication skillnya biasanya juga nggak berkembang dengan baik karena satu arah. Komunikasi bisa tapi satu akhirnya nyanyi sendiri. Saya ada preschool juga itu menerima anak kebutuhan khusus itu memang mereka kalau ditanyain secara intens nomor tuh bisa. Tapi kalau diajak ngobrol sudah makan gitu, dia akan jawabnya sudah makan gitu. Ada yang ekolalia namanya, jadi cuman mimicking. Dia ngomong apa dia balikin. Tapi ada yang sama sekali mutism.
belas nggak ngomong juga ada. Itu yang komunikasi. Yang berikutnya gangguan perilaku dan emosi. Nah itu ADHD perilaku ya. Jadi yang emosi marah. Jadi ada beberapa anak yang memang karena kondisi khususnya itu tadi gampang banget meledak, gampang banget tantrum, marah sampai kayak gitu. Lalu gangguan sensorik atau fisik. Nah yang kelihatan kayak tuli, buta. Oh ya istilah tuli ini sekarang nggak apa-apa. Jadi justru komunitas tuli itu nggak mau dibilang tunarungu. Nggak apa-apa. Kami memang tuli gitu. Jadi ini juga tambah knowledge buat kita ya. Jadi mereka justru karena menurut saya sempat belajar bahasa isyarat soalnya. Jadi meskipun tidak lulus, menurut teman-teman itu kalau tunarungu itu justru membuat kami kayak ngerasa lebih rendah. Somehow justru point of view-nya begitu. Jadi tunarungu, sebut aja tuli. Tunanetra juga. Buta aja gitu. Buta aja gitu. Iya, buta aja gitu. Gitu. Saya juga sempat belajar bahasa isyarat. Sarang ya. Iya. Jadi terus termasuk itu juga ya dan tapi itu rata-rata ya kalau spesifikasinya dari fisik, mental emosi, komunikasi, intelektual. Kalau jenis gangguannya banyak banget sekarang. Kita kalau mau kasih label itu memang macam-macam. Kalau yang mungkin familiar di masyarakat itu kayak tadi ADHD itu yang kita sering ngomongnya hiperaktif. Yang tadi kayak Yona bilang nggak bisa diem, nggak bisa fokus. Jadi kalau diajak ngomong gitu nggak bisa nih, ini berarti nggak ada yang ADHD. Kalau diajak ngomong pasti gini jamnya, dia akan lihat ke tempat yang lain dan pengen lari aja. Memang itu dorongan dalam dirinya ya. Jadi pengen lari saya. Terus autism itu memang sampai sekarang pun tidak bisa diketahui penyebab pastinya apa dan obatnya juga ndak ada. Jadi beberapa kasus malah memang terapi seumur hidup. Kalau pernah saya kan ngambil sertifikasi untuk anak kebutuhan khusus itu digambarkan otak anak autis itu ya kayak kalau teman-teman itu nyalain komputer terus ada beberapa tabs tuh jadi ngeklik ini banyak itu nah terus nanti di klik semua bersamaan itu di dalam otaknya anak autis itu begitu. Jadi dia tuh mengalami banyak sensori berbarengan sehingga mereka memang bingung how to memprosesnya. Stimulasinya tuh jadi banyak. overload gitu ya. Jadi harus satu gitu, nggak boleh terlalu. Jadi nggak bisa mereka kayak untuk memproses itu memang beda bentuknya. Itu yang familiar ya. Plus kalau fisik kan kelihatan. Terus CP itu juga degree-nya banyak. Ada yang dari ringan sampai yang memang parah. Kalau yang tadi makanya pernah tanya kalau yang karena virus itu biasanya outputnya lebih severe kalau istilahnya ya karena jadi gangguannya banyak banget. Fisiknya kenanya banyak sampai nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, intelektualnya otomatis mengikuti, ketinggalannya semua banyak gitu. Sama sekarang speech delay. Nah ini kasus speech delay ini 5 tahun terakhir ini banyak banget dan itu memang parents karena gadget. Mostly penyebabnya. Itu termasuk spesial enggak kan? Loh tapi ngefek. Karena gini memang speech delay tidak melulu hanya karena gadget. Ada tapi harus memang secara menyeluruh pemeriksaannya. Satu memang secara fisik di sini oromotor ya kita sebutnya yang untuk membangun kita bisa ngomong ini lidah, gigi, rahang, pita suara apakah semua normal? Ya harusnya kalau tapi sayangnya masyarakat kita belum menyeluruh itu ya kalau periksa ya. Itu kalau normal. Tapi kenapa nih umur 3 tahun kan harusnya sudah mulai kalimat. Tapi belum sama sekali. Ya pertama harus dicek itu secara fisik, telinga. Nah, tuli apa tidak itu. Ternyata semuanya oke. Apakah ada autism? Karena terus pasti langsung ketahuan kalau autism normal. Berarti memang semua komunikasinya pasti terlambat semua. Oh, ternyata enggak, menurut psikolog enggak autis nih gitu loh. Apakah ada maksudnya gangguan yang lain? Oh, tidak. Berarti fisik oke. Tidak ada gangguan lain, tapi kenapa nih telat banget ngomongnya lah itu biasanya karena gadget di early age gitu. Berarti itu
tidak terlatih dong, lebih ke limbik otaknya tidak terlatih oleh karena fokus melihat aja Iya. tanpa ada interaksi gitu ya. Tapi terus jadi masuk ke kategori spesial nih tadi karena dia butuh kondisi tertentu dan membutuhkan tambahan dukungan karena Oke, harus oke, oke. terapi Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya. Jadi masuknya mau nggak mau jadi ke situ. Kalau Jadi starter juga berarti masuk starter. stuttering itu fisik, Oke, psikolog fisik. ya. Tapi kalau memang bisa masuk ke kategori kebutuhan khusus ya karena kan dia butuh treatment tambahan, terapi tambahan. Oke. Dan tapi kalau stuttering itu kalau di beberapa kasus selain fisik tuh biasanya juga akan muncul kalau di kondisi yang banyak pressure. Ya. Di keluarga yang memang ada traumatisnya itu biasanya keluarnya jadi kayak gagap. Starter tuh gagap. Starter gagap ya. Bukan motor ya. Jadi Starter ya. intinya ya teman-teman bahwa anak kebutuhan khusus itu bukan anak nakal. Jadi Iya, dia kita nggak betul. bisa label anak Betul, nakal. betul. Mereka hanya punya cara yang berbeda ya untuk Hmm. bertumbuh. Gitu. Dan untuk Jadi, mengekspresikan diri. iya, itu saya senang sih hitungannya di Indonesia kesadaran ini sudah semakin tinggi daripada dulu ya waktu Iya, betul. saya growing up itu kan sebenarnya ada kasusnya beberapa netizen kan bilang kok akhir-akhir ini makin banyak ya betul karena kita makin terpapar dengan zat-zat kimia di makanan. Tapi sebenarnya dari dulu pun ada anak autis ada ADHD tapi nggak ke label aja. Cuman kita bilangnya nakal. Di sekolah Iya. sama guru-guru anak-anak spesial ini dibilang nakal gitu loh. Dan orang tua juga masih nggak ada knowledge ya untuk ke terapi lah, untuk ke Yes. psikolog lah. Jadi ya Iya, nah iya. sekarang ini sudah jauh lebih baik daripada dulu ya ini positif side-nya di situ. Gitu. Ya ini juga ya untuk pengetahuan karena saya pernah pengalaman di mana orang tua ini punya denial gitu. Denial dengan anak-anaknya, enggak anak saya baik-baik aja. Akhirnya setelah sudah di umur kayak remaja pemuda gitu, yang harusnya di awal tuh sudah dapat terapi, bisa di ini. Jadi sudah terlambat, Ya, terlambat. sudah terbentuk gitu loh. Jadi sudah terlambat gitu loh. Orang tua yang istilahnya denial itu karena melihat kondisi anaknya yang demikian itu aib mungkin ya. Pengalaman tahun pertama menghadapi Sheila ini ya waktu awal-awal tuh tahu gitu tuh kayak yang kenapa harus saya ya Iya, gitu. iya. Gitu. Pasti ada Iya, itu pasti ya gitu. pertanyaan itu ya. Kadang fokusnya orang tua itu paling enggak untuk dia bisa mandiri aja sudah puji Tuhan gitu loh. Untuk bisa makan sendiri, Betul. mandi, merawat tubuh sendiri. Hari-hari pertama setelah saya suruh konsul ke psikolog ini cerita terus sama saya curhat, aduh miss berat banget saya pusing karena kan sistem di rumahnya berubah tuh. Gak apa-apa mama bisa yuk. Ini buat demi si anak gitu kan, nggak apa-apa mana. Kapanan aja saya remang-remang mendengar kata miss gitu, tapi sudah GR gitu. Oh gitu. Ya itu terapi yang tepat. Terus tadi beri ruang untuk interaksi sosial inklusi. Biasanya kan kalau lihat anak kebutuhan khusus kita ngeliatnya gitu. Iya, betul. Ajak omong sama mamahnya. Itu orang tuanya lebih menghargai daripada cuma di stare at